Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Raffi Alfaridzi dengan NIM 240100340043. Saat ini saya sedang menjalani studi pada jenjang S1 dengan program studi S1 Pendidikan Luar Sekolah di Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan strategi pembelajaran berbasis kompetensi atau kompetensi based learning. Pada materi kali ini saya akan membagi menjadi 4 pokok pembahasan utama. Yang pertama ada definisi dari strategi pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kedua ada beberapa karakteristik dari strategi pembelajaran berbasis kompetensi. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran berbasis kompetensi. Dan yang terakhir ada contoh penerapan strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada program-program pendidikan non-formal. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, perlu kita pahami, apa sih strategi pembelajaran berbasis kompetensi itu? Nah, strategi pembelajaran berbasis kompetensi merupakan strategi pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi atau keterampilan pada peserta didik, sehingga muara akhir dari proses pembelajaran strategi ini yakni meningkatnya kompetensi atau keterampilan pada peserta didik yang dapat diukur melalui pola sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Pada strategi ini, proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan juga proses penilaiannya mengacu pada keterampilan-keterampilan pada diri peserta didik. Nah, secara simpelnya teman-teman, strategi pembelajaran berbasis kompetensi ini berfokus untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi atau keterampilan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya ada karakteristik dari strategi pembelajaran berbasis kompetensi. Di antaranya, yang pertama, fokus pada hasil nyata. Penerapan strategi ini teman-teman berfokus untuk memberikan hasil yang bisa didapatkan oleh peserta didik ketika menjalani proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang dipersonalisasi. Nah, pada penerapan strategi ini, kita tidak bersaing dengan orang lain, melainkan kita bersaing dengan diri kita sendiri, yakni kita harus mengembangkan atau meningkatkan kompetensi-kompetensi yang mungkin sebelumnya belum kita miliki, atau kita ingin meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang telah kita miliki. Kemudian yang ketiga, relevan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ketika kita menerapkan strategi ini, tentu saja strategi ini harus relevan dengan kebutuhan peserta didik. Contohnya, ketika kita membuat program khusus pengemudi, tentu saja target dari peserta didik kita yakni mereka yang ingin memiliki kompetensi-kompetensi pada dunia mengemudi. Kemudian yang keempat, berfokus untuk mengembangkan keterampilan praktis. Nah, ketika kita menggunakan strategi ini, kita mengajar tidak hanya teori saja, melainkan juga praktek, sehingga peserta didik memiliki kemampuan atau kompetensi dalam mempraktekkan teori-teori yang telah kita ajarkan. Kemudian ada kelebihan strategi pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama ada penilaian yang bersifat komprehensif. Nah, pada strategi ini teman-teman, proses penilaiannya bersifat lebih komprehensif. Tidak hanya menilai pada aspek kognitif saja, melainkan juga pada aspek afektif, kemudian aspek psikomotoriknya juga. Kemudian yang kedua, relevansi dengan dunia nyata. Nah, pembelajaran dengan menggunakan strategi ini berfokus untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mungkin akan dibutuhkan oleh peserta didik pada dunia kerja ataupun untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, pengembangan keterampilan praktis. Nah, hal ini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi pada subbab karakteristik. Selanjutnya yakni kekurangan dari strategi pembelajaran berbasis kompetensi. Beberapa kekurangan dari strategi ini diantaranya yang pertama membutuhkan lebih banyak waktu. Nah, pada strategi ini kita tidak mengetahui seberapa cepat individu itu mampu beradaptasi dengan strategi ini. Kemudian yang kedua membutuhkan guru yang berkompeten. Nah, ketika tidak ada guru yang berkompeten pada bidang-bidang tertentu, ini akan menjadi suatu tantangan dalam menerapkan strategi ini. Kemudian yang ketiga, kesulitan dalam proses penilaian. Nah, pada strategi ini tidak ada standarisasi khusus dalam proses penilaiannya,
sehingga menyulitkan dalam proses penilaian untuk mengukur kemampuan dari peserta didik. Selanjutnya, materi yang terakhir yakni contoh penerapan strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada program-program pendidikan nonformal. Yang pertama ada kursus keterampilan vokasional seperti kursus menjahit, kursus tata rias, dan juga kursus perbengkelan. Kemudian yang kedua yakni kursus bahasa asing yang dapat digunakan untuk keperluan pariwisata ataupun keperluan bisnis. Dan yang terakhir, pelatihan kewirausahaan dapat berupa pelatihan pemasaran ataupun pelatihan keterampilan manajemen keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLS pasti lebih sukses.